Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam Syekhul Islam al-Arif billah Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki wa usulihima wa furu'ihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua untuk kita yang hadir dan jamaah kita yang berhalangan hadir. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sedang sulit Allah mudahkan urusannya. Yang punya hutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasdud lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubati wa ya ahlal halli wal aqdi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majlis Ta'lim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga, anak cucu mantunya, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah sehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah keberkahan dalam hidupnya. Guru kita
Ustadz Haji Basit dan guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Haji Kasim, Bapak Haji Risan, dan orang tua yang lainnya, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 7 September tahun 2024. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira sudah tanggal berapa? Tanggal 3 Rabiul Awal. Artinya apa? Artinya kita sudah masuk bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jangan heran kalau dari Kamis kemarin itu sudah mulai banyak acara maulid. Malam ini aja, malam Ahad, di daerah kita banyak yang melaksanakan maulid. Pertama di Masjid Nurul Saadah. Malam ini Masjid Nurul Saadah ba'da maghrib insyaallah. Kemudian di Nurul Huda ba'da isya. Di mana deh Pak? Babul Huda, Iraha Babul Huda. Babul Huda tanggal 21 ya. Sabtu malam Minggu ya. Nah, maka hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, dimanapun maulid dilaksanakan maka sebisa mungkin kita hadir. Karena kata Imam Suyuti, ma min baitin au masjidin au mahallatin, tidaklah setiap rumah, masjid atau tempat manapun, quri'a fihi maulidur rasul, di sana dibacakan kisah maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa haffatil malaikatu dzalikal makan, kecuali malaikat akan kumpul di tempat tersebut. Wa ammahumullahu birrahmati waridwan, dan Allah akan mencurahkan rahmat dan magfirah pada orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Al malaikatu yad'unahum bil khair, dan para malaikat akan mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Barangkali dengan hadirnya kita di tempat tersebut itu jadi sebab kita yang punya penyakit Allah angkat penyakit kita. Jadi sebab kita yang punya masalah Allah mudahkan masalah kita. Jadi sebab kita yang punya hajat Allah kabulkan hajat kita. Jadi sebab kita yang punya hutang Allah lunaskan hutang kita. Kalau hutang kencang banget. Cicilan motor berapa tahun deh sih? Rek nyicil deui cenah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia yang sempurna. Buku ini atau kitab ini dikarang oleh Profesor Dr. As-Sayyidus Syarif Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau ini ulama besar di Makkah ya Bapak Ibu.
Saya baca di satu buku kecil itu yang dikarang oleh Abu Ukasha. Ada kisah tentang beliau. Jadi satu ketika beliau berziarah kubur ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Syekh Utsman. Syekh Utsman ini Al-Arif Billah, waliullah juga. Ketika berada di depan makam Nabi, tiba-tiba Sayyid Muhammad ini mengalami kasyaf, mengalami gejolak spiritual, sehingga tersingkaplah alam zahir dengan alam batin. Jadi beliau bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh para peziarah lain ketika itu. Jadi di alam sana beliau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di belakang Rasul itu banyak sekali orang-orang yang berdiri. Sayyid Muhammad penasaran, wahai Rasul, siapakah mereka? Kata Rasul, wahai cucuku, wahai keturunanku, mereka orang-orang yang di belakangku adalah orang-orang yang mencintaiku, dan aku pun mencintai mereka. Sayyid Muhammad tambah penasaran, ini kira-kira orang mana? Disebut orang Arab, hidungnya pada pesek, jenggotnya pada selembar dua lembar. Ini orang mana? Penasaran. Akhirnya Sayyid Muhammad bertanya lagi, wahai Rasul, mereka itu orang mana? Maka kata Rasul, wahai cucuku, wahai keturunanku, haula, mereka adalah al-Indonesiyun. Mereka adalah orang-orang Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Seketika itu Sayyid Muhammad tersadar dari kasyafnya, dan setelah ziarah langsung bertanya, apakah di sini ada orang Indonesia? Maka banyak yang angkat tangan ketika itu, dan Sayyid Muhammad mengatakan, saksikanlah bahwasanya aku mencintai orang Indonesia karena Rasul mencintai orang-orang Indonesia. Makanya Sayyid Muhammad itu sampai-sampai di Mekah punya pondok isinya orang Indonesia semua, Pak. Ya. Beliau wafat digantikan oleh anaknya, yaitu Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ini Masya Allah, Alhamdulillah saya pernah silaturahim ke beliau, ke anaknya, ya, yaitu Sayyid Ahmad, Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi kisah beliau juga, Pak. Beliau kan hidup di tengah-tengah masyarakat Wahabi ya, di Mekah. Satu ketika beliau itu diajak debat oleh ulama-ulama Wahabi. Nah, sebelum debat dimulai di esok harinya, pada malam hari beliau bermimpi bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya oleh Rasulullah diberitahu pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan besok oleh orang-orang Wahabi. Wahai Sayyid Muhammad, keturunanku, besok engkau akan berdebat dengan orang-orang Wahabi. Ini pertanyaannya dan ini jawabannya. Akhirnya ketika debat dimulai, waktu itu adiknya Sayyid Muhammad yang bernama Sayyid Abbas itu minta ikut juga. Wahai kakakku, ayo aku ikut bersamamu. Kata Sayyid Muhammad, gak usah. Akhirnya ketika debat, ketika kumpul, sebelum debat Sayyid Muhammad udah ngomong duluan, Fulan, ente pertanyaan bakal ngasih pertanyaan seperti ini jawabannya. Ini Fulan lagi mau ngasih pertanyaan seperti ini jawabannya. Itu dikasih tahu semua, Pak. Itu langsung debat, tutup, nggak jadi. Ini bukan orang ini yang diajak debat ini. Masya Allah. Ya, itu Profesor Dr. Sayyid Syarif Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Cuman beliau ini Al-Hasani, keturunan Nabi
Nabi dari jalur Hasan. Kalau habaib yang ada di kita, Al-Attas, Al-Habsyi, Al-Jufri, Al-Haddad, Al-Idrus bin Syihab bin Sumaid itu banyak, itu menjalur ke Sayyidina Husain lewat Alwi bin Ubaidillah. Makanya semua marga-marga itu akhirnya disebut dengan klan Ba'alawi, ya. Nah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, itu sedikit biografi pengarang kitab ini, yaitu Profesor Doktor. Profesor Doktor dia bisa jadi wali. Lain kiai doang. Ya. Sekarang kita baca salah satu judul dari kitab beliau. Salah satu pembahasan yang ada di kitab ini yaitu Maziyatul Jamal An-Nabawi, keistimewaan ketampanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu, selain akhlaknya bagus, fisiknya juga bagus. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqan. Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling baik. Baik apanya? Baik akhlaknya dan baik fisiknya. Jadi zahir batin cakep. Sabata annahu sallallahu alaihi wasallam qad u'tiyal hasanu kullu. Banyak hadis-hadis yang menceritakan dan meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang diberikan seluruh keindahan fisik. Baik keindahan pada wajahnya, pada matanya, bibirnya, hidungnya, kaki, tangan, perut, dada, fisik, itu semuanya enggak ada yang jelek, Pak. Semuanya, Pak, bagus. Walakin hadzal jamal an-nabawi mutawajjin bi amroini azimaini. Akan tetapi keindahan dan ketampanan serta kesempurnaan fisik yang dimiliki oleh Nabi itu dibalut oleh dua hal yang sangat agung. Al-awwal al-haibatul jalaliyah. Yang pertama, ketampanan Nabi dibalut oleh karismatik yang sangat besar. Jadi Nabi selain tampan, beliau pun berkarismatik, berwibawa. Wasani an-nur ad-diyai. Yang kedua, ketampanan Nabi dibalut oleh cahaya yang sangat menenangkan. Walidzalika lam yaftatin bihi man yarah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami fitnah wanita. Beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Pernah dengar gak baik di Al-Quran atau di dalam hadis Nabi itu digodain cewek? Gak pernah ya. Padahal tampannya luar biasa dan kesempurnaan fisiknya itu lebih sempurna daripada kesempurnaan fisik Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi sepanjang hidup kita tidak pernah dengar riwayat-riwayat Nabi digoda oleh perempuan. Kenapa? Karena tadi ketampanannya itu dibalut dengan wibawa dan karismatik yang sangat luar biasa. Bikhilafi Yusuf alaihissalam, berbeda dengan Nabi Yusuf. Fa innahu ma'a kaunihi u'tiya nisful hasan. Sesungguhnya Nabi Yusuf walaupun diberikan setengah keindahan. Kalau Rasul kan keseluruhan, seluruh keindahan diberikan kepada Rasul. Tapi Nabi Yusuf hanya setengah dari keindahan Rasul.
setengah dari ketampanan beliau. Akan tetapi baru setengah diberikan ketampanan beliau, Nabi Yusuf itu cobaannya sangat luar biasa. Illa annahu lamma ra'ahu niswa qatta'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadza basharon in hadza illa malakul karim. Sampai-sampai pernah ada wanita, bukan satu wanita, bahkan banyak wanita yang sedang mengupas apel dengan pisau. Tapi begitu melihat Nabi Yusuf yang sedang lewat, mereka terpesona dengan ketampanannya. Sehingga ketika itu yang dipotong bukan apelnya, tapi yang dipotong adalah tangan-tangan mereka. Ini saking apa? Terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Padahal ketampanan Nabi Yusuf itu baru setengah ketampanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kumaha mun Nabi Yusuf aya di Tegal Gede, Bu? Wah, ibu-ibu leungeunna diperban kabeh ka sama ya, diperban kabeh. Ya Allah, Masya Allah. Tibang ku si Aliando ke ibunya meuni. Komadei ku Nabi Yusuf alaihi salam. Masya Allah. Ya. Nah jadi seperti itu, bahwa ketampanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibalut dengan karismatik dan wibawa yang sangat luar biasa, sehingga tidak ada satupun wanita yang berani untuk menggoda beliau. Nabi Yusuf ini Masya Allah, perempuan-perempuan yang melihatnya sampai-sampai tidak sadar yang diiris bukan apel melainkan tangannya. Bahkan majikannya sendiri, Zulaikha, istri dari raja, sampai-sampai ingin, bahasa kitanya apa ya? Iya, cek Pak Haji Suprima, hayang ngarejeng. Tahu ngarejeng Bapak Ibu ya? Nabi Yusuf dipanggil ke kamarnya, kemudian dikunci dari dalam. Ini Zulaikha bukan wanita sembarangan, istri raja yang pastinya dari ujung ketombe sampai ujung rorombeheun itu semuanya terawat dengan sempurna. Betul nggak Bapak Ibu? Putih, cantik, hidung mancung, Masya Allah. Ketika itu berduaan di dalam kamar dengan Nabi Yusuf, dan Zulaikha memakai pakaian-pakaian ya. Nah, namun Pak Haji Sukri nyolo mah, geus, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akan tapi ketika Nabi Yusuf hampir tergoda, maka Jibril turun dan mengingatkan. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Zulaikha memiliki keinginan kepada Yusuf, dan Yusuf pun sama, sebagai laki-laki normal, beliau pun memiliki keinginan. Akan tetapi karena beliau seorang nabi dan maksum, maka beliau pun terjaga dari maksiat tersebut. Ya. Nah jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, wa sahbu Zulaikha law ra'ayna jabinahu la asarna taqti al-qulub alal aidi. Wanita-wanita yang tadi melihat Yusuf kemudian terpesona dengan keindahannya, hanya memotong-motong tangannya. Andai mereka melihat Nabi Muhammad SAW, yang mereka potong bukan tangannya lagi, tapi mereka akan memotong dan menyayat-nyayat hati yang ada di dalam jasad mereka. Itu saking tampannya dan saking sempurnanya fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasan bin Thabit itu seorang penyair. Melihat ketampanan Nabi, beliau sampai-sampai membuat syair.
wa ajmalu minka lam taro qattu ainin. Orang yang lebih tampan darimu wahai Rasul tidak pernah terlihat oleh mata manapun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Ka'annaka khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau terlahir dalam keadaan sempurna, tidak memiliki sedikit pun kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau tercipta sesuai dengan keinginanmu sendiri. Seolah-olah sebelum terlahir Nabi itu sudah memilih, fisiknya pengen seperti ini, warna kulitnya pengen seperti ini, hidung, mata, kaki, mulut, semua. Seolah-olah fisik yang dimiliki oleh beliau itu adalah sesuai pesanan beliau sendiri. Kalau kita kan nggak bisa nentuin ya sebelum lahir ya Bapak Ibu. Ini kira-kira Ibu sebelum lahir kalau dikasih pilihan pengen pilih jadi orang mana? Papua apa Afrika? Embung dua-duaan. Ini ibu-ibu kalau sebelum lahir suruh milih sama Allah, Bu, fisik pengen bagaimana? Pasti pengen kayak orang Turki ya Bu ya. Kulit putih, agak kemerah-merahan. Gak usah pakai make up, gak usah pakai apa tuh yang merah-merahin, blow on ya, blow on. Oh, blush on. Keren, blow on itu yang pipi dimerah-merahin itu. Wah, padahal hidung diberem-bereman. Orang Turki putih asli, pipi agak kemerah-merahan, hidung mancung, bibir merah, mata warnanya satu biru satu hijau ya Bu. Masya Allah. Mungkin kalau kita dikasih pilihan sebelum terlahir, ya nggak ada model-model muka kayak kita ya orang Indonesia. Pilih yang cakep-cakep semua. Nah, tapi kita ini terlahir ya apa adanya. Yang dikasih hidung mancung, alhamdulillah. Yang mancung ke dalam juga, alhamdulillah. Yang dikasih badan tinggi, alhamdulillah. Enggak tinggi juga, alhamdulillah. Anu lintu, alhamdulillah. Anu kuruge, alhamdulillah. Nah, ya. Jadi apapun yang Allah gariskan kepada kita, maka tidak ada bagi kita jalan kecuali untuk mensyukurinya, ya Bapak Ibu. Nah, saking sempurnanya fisik yang dimiliki oleh Nabi, sampai-sampai Hasan bin Thabit mengatakan, ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Wahai Rasul, engkau ini terlahir ke dunia seolah-olah sesuai dengan keinginanmu. Kenapa? Karena dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, makhluk yang sangat sempurna. Kemudian Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali tentang ciri-ciri fisik beliau. Di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki warna kulit yang putih, agak kemerah-merahan. Bahasa hadisnya al-abyad al-musyrab bihumratin, putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Kan warna kulit manusia itu beda-beda ya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang sawo mateng. Ini kalau kita orang Indonesia yang mana Bu? Sawo mateng kan ya. Bahkan kadang kematangan lagi. Ya. Cuman tenang, zaman sekarang mah bisa di make up, dipoles bisa ya. Atau tinggal beli iPhone 15 aja jadi cakep dah. Nah, warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hitam, bukan coklat.
coklat, akan tetapi putih. Putihnya pun putih agak kemerah-merahan. Kan putih itu Bu macam-macam. Ada putih agak kekuning-kuningan, namanya putih langsat ya. Seperti putihnya orang Nusantara, orang Melayu, putih langsat. Ada putih agak kecoklat-coklatan. Dan warna kulit Nabi putih agak kemerah-merahan. Jadi kulitnya itu putih, kemudian glowing bahasa kitanya ya, benar-benar bercahaya. Dan rambut Nabi, kata Sayyidina Ali, itu ikal, lurus tidak terlalu lurus, dan keriting tidak terlalu keriting. Jadi rambut Nabi itu ikal, ujung-ujungnya itu agak sedikit keriting ya. Nabi biasanya rambutnya itu panjang, kalau tidak di bawah telinga maka sepundak ya. Fa'ammal jalal wal haibah faqala Hindun ibnu Abi Halah fi wasfihi kana sallallahu alaihi wasallam fahman mufakhoman. Rasul adalah orang yang sangat tampan, tapi tampannya itu berwibawa dan berkarismatik yang luar biasa. Wa qala Ali radhiyallahu anhu man ra'ahu badihatan haba. Orang yang pertama kali melihat Rasul itu akan bergetar hatinya, dan hatinya itu akan berkata, betapa tampan orang ini dan betapa berwibawa orang ini. Wa qala ghairuhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam au qaran nas fi majlisi wa dakhala alaihi rajulun fa asabathu min haibatihi ra'datun faqala lahu hawwin alaika. Bahkan ada seorang laki-laki, ini bukan perempuan, laki-laki melihat ketampanan Nabi, badannya sampai bergetar Pak. Karena saking apa? Saking tampannya dan saking berwibawanya. Wa yaqulu Amr ibn al-As an hadratil Mustafa wa ma kuntu utiku an amla'a aini minhu ijlalan lahu. Kemudian Amr bin al-As mengatakan bahwasanya ketika aku berada di hadapan Nabi, sedikit pun aku tidak berani memandang wajahnya. Kenapa? Karena saking karismatik dan berwibawanya beliau. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u aini minhu. Amr bin al-As mengatakan, jika aku disuruh untuk menggambarkan fisik Nabi, aku tidak mampu. Kenapa? Karena seumur umur aku tidak berani untuk memandang wajahnya, dan aku tidak berani untuk memperhatikan fisiknya karena saking berwibawanya. Wa qala Ibnu Abi Halah fi wasfihi wa kana idza takallama atraqa julasa'uhu ka'anna ala ru'usihim at-tayr. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara, maka orang-orang yang mendengar ucapannya mereka akan menundukkan kepalanya. Kenapa? Tidak berani untuk memandang wajahnya. Karena tadi saking karismatik dan wibawanya beliau. Bahkan ada satu hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Ibu. Satu ketika Rasul tidur siang dan menggantungkan pedang di atas pohon. Dan ketika Rasul tidur siang, tiba-tiba ada orang kafir datang dan mengambil pedang itu, kemudian menodongkannya kepada Nabi. Lalu Nabi terbangun dan melihat orang kafir yang sedang menodongkan pedang di depan lehernya. Si orang kafir bertanya, wahai Muhammad, man yamna'uka minni? Siapa yang akan menolongmu dariku? Ini pedang yang sangat tajam,
sudah berada persis di depan lehernya. Apa jawaban Nabi? Allah. Mendengar ucapan itu, tiba-tiba tubuh si orang kafir ini bergetar hebat, sehingga pedangnya jatuh dan dia pun langsung bertekuk lutut di hadapan Nabi saat itu. Kemudian Nabi mengambil pedangnya dan balik menodongkan pedang itu kepada orang kafir dan mengucapkan ucapan yang sama, faman yamna'uka minni. Wahai orang kafir, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu dariku? Apa jawaban seorang kafir? Muhammad, maafkan aku, tadi aku cuma bercanda. Ayo nak ngomong ocon. Ya, tibang heureuy tadi mah, heureuy. Ya Allah. Begitu dalam posisi yang terdesak, begitu dalam posisi yang seperti itu, baru seorang kafir mengatakan cuma bercanda. Tolong lepaskan aku, karena Rasul adalah orang yang sangat pemurah dan pemaaf. Fakhalla sabilahu. Maka Rasul pun membebaskan orang kafir itu. Orang kafir itu langsung lari, kemudian datang ke kampung halamannya dan langsung berdiri di satu tempat yang tinggi mengatakan, wahai orang-orang warga masyarakatku, warga kampung halamanku, sungguh aku telah datang dari orang yang paling baik, orang yang bisa membunuhku, tapi dia melepaskanku begitu saja. Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi. Jadi luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah ya. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tadi ditodong dengan pedang yang sangat tajam, beliau tidak takut, beliau tidak memohon untuk dimaafkan, beliau tidak nangis, tidak mohon untuk dilepaskan. Tapi yang beliau katakan dengan penuh keimanan dan keyakinan, ketika si kafir mengatakan siapa yang akan menyelamatkanmu, maka dengan penuh keyakinan Rasul mengatakan Allah. Itu si kafir langsung bergetar, pedangnya jatuh dan berlekuk lutut di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tadi saking berwibawanya beliau, ngomong Allah saja, kalimat satu kata saja itu langsung membuat seorang kafir bergetar hebat. Coba mun urang gitu, bisa tetap Pak Haji tak? Pak Haji dipalak preman. Wah, gila ngompol. Masya Allah ya. Bahkan di dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari, Rasulullah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika memberikan tausiah, padahal tausiahnya singkat, tapi jamaah semuanya menangis. Rasul satu ketika bertausiah dan hanya mengatakan, lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Wahai para sahabatku, andai kalian tahu apa yang aku tahu tentang alam kubur, tentang akhirat, tentang padang mahsyar, tentang neraka, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seketika itu, kata Anas bin Malik, semua sahabat tertunduk sambil menangis sejadi-jadinya. Padahal Rasul cuma mengatakan kalimat yang sangat singkat, ucapan yang sangat pendek, tapi semua orang sudah menangis, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi karena memiliki karismatik yang sangat luar biasa. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman seperti ini, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu wahai Muhammad qaulan tsaqila. Apa itu qaulan tsaqila? Yaitu ucapan yang berbobot, yang ketika engkau berbicara maka semua akal manusia akan menerima dan semua hatinya akan terpaut kepada ucapannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan sir, diberikan nur dalam ucapannya,
diberikan qaulan tsaqila, kata-kata yang berbobot yang mampu menembus jantung dan hati sanubari setiap orang yang mendengarnya. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau Nabi mengucapkan ucapan-ucapan yang singkat saja, maka orang kafir yang mendengar masuk Islam, orang bermaksiat mendengar langsung taubat, orang-orang soleh yang menyimak langsung menangis. Nah, itulah sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang sosok Kiai Hamid Pasuruan. Jadi ada seorang ibu datang kepada beliau, Pak Kiai, tolong nasihati anak saya agar dia tidak makan gula. Namanya anak kecil ya Bapak Ibu, sering makan gula-gulaan kan ya, makan permen, lollipop, kemudian apalagi zaman sekarang tuh ale-ale. Tahu ale-ale? Ya ini jangan sering-sering ya Bapak Ibu anak minum minuman seperti itu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi jangan sering-sering ya. Kemarin ada berita di satu rumah sakit ada 30 anak yang sudah cuci darah. Kenapa? Karena tadi makanan, minuman tidak diperhatikan, yang masuk yang manis-manis, gula-gulaan dan lain sebagainya, minuman instan seperti itu. Makanya anak-anak SMP sekarang banyak yang udah cuci darah ya, karena dikit-dikit minum yang manis-manis, makan yang manis-manis, gula-gulaan. Itu bahaya. Maka si ibu ini meminta kepada Kiai Hamid untuk menasehati anaknya agar anaknya itu tidak makan gula atau makanan minuman yang mengandung gula-gulaan. Akhirnya kata Kiai Hamid, Bu, nanti 3 hari lagi balik ke sini. Akhirnya setelah 3 hari si ibu balik dan bawa anaknya. Kiai Hamid cuma bilang seperti ini, nah, jangan makan gula ya. Ucapannya pendek, ucapannya sedikit, tapi seketika itu pula si anak tidak lagi suka pada gula. Spontan ketika itu pula si anak langsung tidak makan gula-gulaan lagi. Maka si ibu bertanya pada Kiai Hamid, dan pertanyaannya ini agak-agak protes dikit. Kiai, tahu begini mah kenapa enggak 3 hari yang lalu kau nasihati? Kenapa baru sekarang? Apa kata Kiai Hamid? Bu, saya ini mau menasehati anak ibu untuk tidak makan gula. Maka selama 3 hari kemarin saya puasa makan gula. Selama 3 hari yang kemarin saya tidak makan gula sama sekali. Jadi itulah kenapa ucapan Kiai Hamid itu bermanfaat. Kenapa ucapannya itu menjadi qaulan tsaqila, ucapan yang berbobot. Karena itu beliau sudah mengamalkan ucapannya tersebut. Beliau mengamalkan, beliau mentirakati. Maka ucapan yang sudah diamalkan, apalagi ucapan yang menjadi tirakat, maka itu adalah ucapan yang penuh cahaya. Orang yang mendengarnya langsung paham dan langsung bisa menerima. Lain halnya kalau ucapan gak pernah diamalkan, tiba-tiba nasehatin orang, maka bisa jadi orang yang mendengar nasihatnya bukannya nerima, malah kesel. Betul gak Bapak Ibu? Coba Bu, ibu nyuruh anak untuk nggak main HP. Nah, ibu nyuruh anak, nah, Dek, Kak, jangan main HP terus. Itu anak langsung naruh HP-nya atau malah kesel domelin ibu? Malah kesel kan ya? Ah, ibu aja main HP. Ya, kita nyuruh anak berhenti main HP susahnya luar biasa, betul. Kenapa? Ini kita harus introspeksi diri. Ya, bukannya mendikte anak, menyalahkan anak, main HP mulu, bukan. Tapi kita introspeksi diri, apakah ada yang salah dengan diri kita?
Oh iya, ada yang salah. Kenapa? Kita cuma bisa ngomong doang. Nyuruh anak nggak main HP, dia main HP mulu. Nyuruh anak ngaji, dia nggak pernah ngaji. Nyuruh anak ibadah, dia nggak pernah ibadah. Nyuruh anak baca hafal Quran, dia nggak pernah baca Quran. Jadi ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin ucapan kita bermanfaat, memiliki qaulan sakila, maka amalkan dulu ucapan kita. Insya Allah orang-orang yang akan kita nasihati itu akan mendengar dan ucapan itu akan dipahami oleh hati mereka. Ya, nah jadi seperti itu. Makanya saya sering bilang kepada ya kita kan punya komunitas ustadz ya dan lain sebagainya. Ya. Iya, jadi kita sebelum menyampaikan sesuatu amalin dulu, ya. Jangan sampai ucapan kita itu jadi bunyi-bunyian yang gak ada faedahnya, ya. Jadi ceramah itu bukan sekedar ngejar jadwal target dan menjadi profesi, bukan. Tapi berceramah mengajar bagaimana yang mendengarnya itu bisa berubah. Jadi seperti itu, maka semua nasihat yang akan diberikan pada orang, alangkah baiknya terlebih dahulu dilaksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi Bapak Ibu, kalau anak pengen berubah, maka yang pertama kali harus berubah siapa? Kita dulu, ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah baik, sudah soleh, maka anak gak usah disuruh soleh, dia soleh sendiri. Gak usah suruh ngaji, dia ngaji sendiri. Makanya jangan heran ada anak kok SD mau pesantren, bahkan dia yang minta. Kenapa? Yaitu karena itu semua sesuatu yang dilihat oleh dari orang tuanya. Si anak melihat orang tuanya di rumah bagaimana? Oh, sering baca Quran, maka si anak nanti cinta dengan Al-Quran. Orang tuanya di rumah sering sholat tahajud, maka si anak melihat jadi suka tahajud. Orang tuanya sering duha, sering buka kitab di rumah dan lain sebagainya. Anak pasti akan mengikuti jejak orang tuanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit kisah tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau ini sangat sempurna baik fisiknya ataupun akhlaknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan.